Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingannya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi ini adalah satu janji harapan bagi kita bahwa kita akan bisa masuk kepada hadirat yang kekal kalau kita menunggu Yesus dengan setia, karena dia akan kembali untuk mengklaim miliknya. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Sebab itu marilah kita masuk ke dalam pembahasan kita di dalam buku Bersama Tuhan di waktu fajar halaman 311 dengan judul Senjata yang Ditetapkan Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Kita semua boleh membuka Alkitab kita untuk kita menyimaknya bersama-sama. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tuhan telah menyediakan alat yang limpah untuk peperangan yang berhasil terhadap kejahatan yang ada di dalam dunia. Kitab suci adalah gudang persenjataan di mana kita dapat diperlengkapi untuk pergumulan. Pinggang kita harus berikat kebenaran. Penjaga dada kita haruslah kebenaran. Perisai iman kita harus selalu di tangan kita, dan ketopong keselamatan itu dan dengan pedang roh ialah sabda Tuhan. Kita harus merintis jalan kita melalui kesulitan dan jerat dosa. Memanggil Timotius di hadapan pengadilan Tuhan, Paulus meminta kepadanya untuk mengkhotbahkan firman itu. Bukan peribahasa dan kebiasaan manusia, rela untuk bersaksi bagi Tuhan bila kesempatan terbuka di depan orang banyak dan lingkungan tersendiri, di tepi jalan atau pada perapian, kepada sahabat-sahabat dan kepada musuh-musuh, apakah dalam ketenangan atau tidak terlindung kepada kesusahan dan bahaya, celaan dan kehilangan, ia harus menyatakan kesabaran dan kasih Kristus, menerangkan dan menjalankan tegurannya oleh kebenaran-kebenaran sabda itu. Baik, pelajaran yang sangat menarik ya, di mana kita diberikan senjata oleh Tuhan untuk kita tetapkan senjata itu untuk kita gunakan sebagai bahan perang kita. Seperti contohnya di dalam buku Efesus 6 ayat 16 dan 17 ini dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Atau dalam keadaan kita harus bisa menggunakan iman yang kita punya. Sebab dengan iman yang kita punya, kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Atau kita bisa menenangkan apa yang akan diserang oleh si jahat itu. Sehingga Tuhan akan memberikan kita ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk kita gunakan sebagai senjata kita untuk melawannya. Jadi pada saat kita terima itu, kita harus hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa padamkan panah api yang diberikan dari si jahat itu, supaya kita bisa terus berjalan maju melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tuhan juga telah menyediakan alat yang limpah untuk perang yang akan kita lakukan terhadap kejahatan yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi apa yang kita butuhkan untuk peperangan di dunia ini. Sehingga peperangan yang di dunia ini kita akan berhasil kalau kita hanya bersandar kepada Tuhan sendiri. Sebab itu senjata kita adalah kitab suci. Karena kitab suci adalah gudang persenjataan di mana kita dapat diperlengkapi untuk pergumulan. Jadi kitab suci adalah gudang persenjataan atau kebenaran yang harus kita pelajari, sehingga kebenaran itu kita gunakan untuk berperang. Karena kita sudah dilengkapi dengan gudang senjata, maka kita tidak boleh untuk menyerah begitu saja, tetapi kita harus berani untuk mengambil satu kesimpulan untuk melawan pergumulan yang kita miliki. Kalau kita berani untuk mengalahkan pergumulan yang kita miliki, maka kita akan terima senjata itu, lalu kita perang dengan senjata itu sehingga bisa berhasil melawan kejahatan di dunia ini.
Dan juga pinggang kita harus berikat kebenaran, atau di pinggang kita harus sudah memiliki fondasi yang kuat tentang kebenaran. Sehingga pada saat kita menggunakan senjata perang kita tidak jatuh dari apa yang kita sudah pelajari. Penjaga dada kita haruslah kebenaran, atau di hadapan kita sudah harus ada kebenaran yang kita miliki, sehingga kita bisa berjalan maju tanpa merasa ketakutan. Perisai iman kita harus selalu di tangan kita, dan ketopong keselamatan itu dan dengan pedang roh ialah sabda Tuhan. Kita harus merintis jalan kita melalui kesulitan dan jerat dosa. Baik, sangat menarik ya, di mana iman kita harus selalu kita hidupkan dalam kehidupan kita, dan ketopong keselamatan itu harus kita miliki juga. Dan dengan pedang roh yang kita miliki atau firman Tuhan yang kita sudah dapat, kita harus merintis jalan kita melalui kesulitan dan jerat dosa itu dengan sabda Tuhan yang sudah ada. Karena kita bisa berjalan maju mengalahkan kesulitan dan jerat dosa itu kalau kita memiliki gudang persenjataan itu atau kitab suci. Memanggil Timotius di hadapan pengadilan Tuhan, Paulus minta kepadanya untuk mengkhotbahkan firman itu. Bukan peribahasa dan kebiasaan manusia rela untuk bersaksi bagi Tuhan bila kesempatan terbuka di depan banyak orang dan lingkungan tersendiri. Baik, ini juga pelajaran yang Paulus berikan kepada Timotius pada saat memanggil Timotius di hadapan pengadilan Tuhan. Paulus sendiri meminta kepada Timotius untuk mengkhotbahkan firman ini kepada semua orang yang ada di pengadilan Tuhan, di mana dia harus mengkhotbahkan sesuatu firman yang mungkin akan didengar oleh banyak orang untuk mereka praktekkan. Tetapi ini bukan peribahasa dan kebiasaan manusia rela untuk bersaksi bagi Tuhan bila kesempatan terbuka di depan banyak orang dan lingkungan sendiri. Jadi bukan Timotius mengambil itu sebagai satu kesempatan, tetapi dia melihat bahwa ini adalah saat yang dimana Tuhan mengizinkan supaya bisa menyaksikan kasih Tuhan dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa firman ini dikhotbahkan untuk orang-orang bisa mengetahui bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita semua. Di tepi jalan atau pada perapian, kepada sahabat-sahabat, kepada musuh-musuh, apakah dalam ketenangan atau tidak terlindung, kepada kesusahan dalam bahaya, celaan dan kehilangan, ia harus menyatakan kesabaran dan kasih karunia Kristus. Baik, sangat menarik ya. Jadi Timotius bukan hanya bersaksi di pengadilan Tuhan saja, tetapi dia harus bersaksi kepada orang-orang yang di tepi jalan atau pada perapian atau kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada musuh-musuhnya. Dia harus memberikan firman itu supaya mereka dengar. Jadi pada saat kita menyampaikan itu, kalau kita berada di posisi Timotius, apakah kita sanggup untuk menyatakan itu? Kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin kita ada yang merasa tidak tenang dan tidak nyaman, tetapi di sini katakan bahwa dalam ketenangan atau tidak terlindung kepada kesusahan yang bahaya, celaan dan hinaan, kita harus bisa untuk menyatakan firman itu. Sebab itu kita harus menyatakan kesabaran dan kasih Kristus. Jadi kita harus berani untuk mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus bisa untuk mengatakan itu. Ia harus menyatakan kesabaran dan kasih Kristus, menerangkan dan menjalankan tegurannya oleh kebenaran-kebenaran sabda itu. Jadi bukan hanya dia mengkhotbahkan firman itu, tetapi dia juga mendapatkan teguran dari kebenaran-kebenaran sabda tersebut. Jadi dia mengkhotbahkan itu, lalu dia juga mendapat teguran untuk dirinya masing-masing. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita akan menjalankan sesuatu hal yang baik tentang Tuhan kalau kita ditegur terlebih dahulu untuk bisa berubah. Untuk membenci dan menegur dosa pada waktu yang sama menunjukkan kasihan dan kelemah lembutan untuk orang berdosa adalah sulit untuk dicapai. Baik, jadi kalau kita pelajari di sini bahwa untuk membenci dan menegur dosa, maka Tuhan harus menunjukkan kepada kita kasih dan kelemah lembutan untuk
kita yang orang berdosa. Tetapi mungkin ini sangat sulit kalau kita sebagai manusia untuk melakukan, sehingga hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Karena Dia akan menunjukkan kepada kita kasih dan kelemah lembutan yang Dia punya untuk kita praktekkan. Kita harus berhati-hati terhadap kekerasan yang tidak semestinya kepada orang yang berbuat salah. Dan kita harus juga berhati-hati tidak akan melupakan kehebatan dosa. Perlu untuk menunjukkan kesabaran dan kasih seperti Kristus untuk orang-orang yang salah, tetapi ada juga bahaya untuk menunjukkan kesabaran yang begitu besar terhadap kesalahan, sehingga ia akan memandang dirinya sendiri sebagai tidak memerlukan teguran dan akan menolaknya sebagai tidak diperlukan atau tidak adil. Alfa Omega jilid 7 halaman 425 dan 427. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Kita harus berhati-hati terhadap kekerasan yang tidak semestinya kepada orang yang berbuat salah, atau kita harus berhati-hati untuk menegur orang yang kita lihat mungkin bersalah. Kembali lagi, kita harus tegur orang pada saat dia melakukan kesalahan itu. Kita harus tegur dia bukan dengan cara kita menghakimi, tetapi kita harus menegur dia dengan cara yang baik yang Tuhan ilhamkan kepada kita, supaya iman yang kita punya kita berikan juga kepada dia untuk dia bisa terima akan teguran itu. Kita harus juga berhati-hati tidak akan melupakan kehebatan dosa. Jadi mungkin orang itu kita tegur karena dia melakukan kesalahan, tapi kita harus ingat juga kita harus berani hati-hati dan tidak lupa dengan kehebatan dosa. Karena orang itu mungkin sekarang melakukan dosa, kita tegur, tetapi kita akan bisa juga untuk melakukan dosa yang sama, karena dosa itu sangat hebat untuk bisa menjatuhkan kita. Tetapi kita ingat bahwa Tuhanlah lebih hebat dari semuanya itu. Perlu untuk menunjukkan kesabaran dan kasih seperti Kristus untuk orang-orang yang bersalah. Tetapi ada juga bahaya untuk menunjukkan kesabaran yang begitu besar terhadap kesalahannya, sehingga ia akan memandang dirinya sendiri sebagai tidak memerlukan teguran. Baik, jadi di sini kita juga tidak salah untuk menunjukkan kesabaran dan kasih seperti Kristus kepada orang-orang yang bersalah. Tetapi juga bahaya untuk menunjukkan kesabaran begitu besar terhadap kesalahannya. Jadi kita harus meminta Tuhan untuk bisa memberikan kita pengetahuan apakah ini harus ditegur atau tidak. Karena kalau kita tegur mungkin tidak secara langsung kita merubah akan sifatnya, tetapi dia akan berubah sendiri. Tetapi kita tahu bahwa kita tegur bukan untuk mempermalukan dia, tapi kita tegur untuk kebaikan dia. Tetapi jangan terus-terus kita menunjukkan kesabaran itu kepada dirinya terhadap orang yang melakukan kesalahan, karena dia akan menganggap dirinya itu tidak memerlukan teguran, sehingga dia terus melakukan kesalahan terus menerus. Tetapi kita harus berani menegur dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita meminta Tuhan untuk bisa memberikan kita pengetahuan apakah kita menegur atau tidak. Dan orang menolaknya sebagai tidak diperlukan atau tidak adil. Karena orang akan melihat ini bahwa ini mungkin perlakuan yang tidak adil, karena sudah kebal dengan kesabaran yang kita berikan dan kesalahan kita ampuni terus, maka orang itu akan kebal sehingga dia akan menolak kita terus dan kita akan diperlakukan sesuatu yang tidak adil juga. Jadi kembali lagi firman Tuhan memberikan kita senjata untuk kita gunakan sebagai bahan perang kita. Sebab itu marilah kita hidupkan senjata iman itu untuk kita terus berjalan maju untuk melakukan sesuatu peperangan di dunia ini kita boleh berhasil. Mungkin ini saja firman yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.